sekolah minggu. Shalom Papa Mama, apa kabarnya? Senang sekali ya, sebentar lagi kita akan memulai ibadah, kita bisa berkumpul lagi. Tapi meskipun ibadahnya masih di rumah aja atau secara online, tapi tetap adik-adik ya, sikapnya harus disiplin. Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil minum, gak boleh sambil tiduran, gak boleh sambil main game atau apapun itu. Pokoknya kita mau kasih waktu selama beberapa menit ke depan untuk khusus, spesial kita kasih buat Tuhan, untuk sama-sama memuji nama Tuhan, untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan juga sama-sama berdoa bersama. Oke? Ada siapa aja sih yang nonton? Tulis dong di kolom komentar di bawah. Kalau nggak, minta tolong sama papanya ya. Kita akan segera memulai untuk ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian. Siapa yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba, kalau kakak tanya jawabnya adalah oh yes, 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 yes. Oke? Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oh yes, 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 yes. Sudah siap untuk memulai ibadah? Oh yes, 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 yes. Ada sukacita di hati adik-adik? Oke, kita mau naikkan satu pujian. Kali ini judulnya adalah Sungai Sukacita. Yuk, sambil berdiri. Yang belum berdiri yuk, berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Halo adik-adik. Nah, sekarang tadi kan kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga buat nafas kehidupan Tuhan dan juga sukacita yang telah Kau berikan kepada kami adik-adik sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh berkenan Tuhan untuk semakin meluaskan kerajaan-Mu. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan pujian dan juga firman Tuhan, agar sekiranya boleh berkenan ke dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, inilah doa yang kami alaskan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan pujian. Nah, adik-adik tahu nggak lagunya Dalam Yesus? Tahu semua ya? Baik, kita nyanyikan bersama-sama.
dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus semuanya kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke. Shalom. Apa kabar semua adik-adik sekolah minggu? Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Masih dong. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya siapkan dulu ya Alkitabnya, pulpennya atau pensilnya, dan juga catatannya, bisa juga kertas, supaya ketika kakak mendengarkan firman, saat kakak menyampaikan firman Tuhan, adik-adik bisa mencatat. Jadi kalau ada tugas, adik-adik bisa tinggal lihat catatannya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa dulu, lipat tangannya dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal Tuhan, Kau selalu mendampingi kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami bisa siap untuk menerima firman-Mu, bisa mengaplikasikan semua yang ingin Kau sampaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah juga Tuhan yang berkati Kak Nadia, supaya Kak Nadia Tuhan bisa menjadi alat-Mu yang bisa Engkau pakai dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ingat doa kami Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitabnya. Kita mau buka 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes itu perjanjian lama atau baru ya? Ayo, Kak kasih waktu 5 detik untuk membuka Alkitabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Semoga kitabnya sudah buka ya. Kakak bacain untuk adik-adik. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Ayo adik-adik, tadi itu ceritanya tentang apa ya? Adik-adik, jadi cerita firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kalau kita harus mengaku dosa kita. Adik-adik pernah dengar gak ya peribahasa saat di sekolah? Siapa yang pernah dengar peribahasa tak ada gading yang tak retak? Tak ada gading yang tak retak. Ada yang tahu artinya? Yaps, betul banget. Artinya adalah tidak ada yang sempurna. Kakak gak sempurna, kakak punya kelebihan, punya kekurangan. Misalnya, kakak jago banget lari, tapi kakak jelek banget kalau nyanyi. Adik-adik, kelebihan dan kekurangannya apa? Mungkin ada yang jago dalam memasak, tapi gak jago dalam berpuisi atau berenang. Nah, semua orang tuh kayak gitu. Semua orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, karena kita memiliki kelebihan dan kekurangan, makanya seringkali kita itu jatuh di dalam dosa. Padahal seharusnya apa? Tuhan tuh udah menebus dosa kita. Harusnya kita tuh hidup di dalam kasih, di
Di dalam segala firman-Nya kita menaati semua perintahnya. Tapi ya karena itu, karena kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna, kita tuh kadang-kala jatuh di dalam dosa. Betul nggak? Kalau kita jatuh dalam dosa, terus kita harus ngapain dong Kak Nadia? Kalau kita jatuh di dalam dosa, dari firman Tuhan ini tuh diajarkan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, kalau kita bisa berbuat dosa, kita harus mengaku. Adik-adik harus menjadi pribadi yang berani mengaku dosa, mengaku kesalahannya. Contohnya, apa sih Kak? Mengaku dosa tuh gimana? Aku harus bilang gitu teriak, aku berdosa. Bukan. Maksudnya adalah kita menyadari kalau kita itu salah. Kadang-kala mungkin kita nggak sengaja buat salah, tapi yang harus kita lakukan itu apa? Kita harus bilang kata maaf. Kita harus bilang apa? Maaf. Maaf. M-A-A-F. Itu adalah satu kata kunci saat kita berbuat salah. Kita harus minta maaf. Di sini kita diajak untuk minta maaf kepada semua orang. Nggak, biarpun dibilang kita harus mengaku dosa sama Tuhan, tapi juga kita harus minta maaf sama orang di sekitar kita ya. Karena apa? Karena itu adalah contoh kita bahwa kita tuh mengaku kita bersalah. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik gak sengaja nih jatuhin gelas cuing, terus mama marah-marah, adik-adik harusnya gimana? Mengaku nggak kalau itu sebagai adik yang mecahin? Jangan malah bilang, enggak ma, bukan aku yang pecahin, tapi dia yang pecahin ma. Nggak boleh gitu ya. Tapi adik-adik harus berani mengaku kesalahan adik-adik. Harusnya bilang sama mama kayak gini, iya ma, aku yang bersalah, aku yang mecahin gelas itu, maafin aku ya. Nah, kalau misalnya kita mengaku salah, pasti mama akan lebih lulu kan. Anakku, si Julia, si Priscilla, baik banget dia, bisa mengakui kesalahannya. Gak mungkin lah mamanya langsung pukul-pukuli. Tapi kalau kita mengaku kesalahan dan merendahkan diri kita, bilang iya ma, aku salah, pasti mama atau papa juga oke, gak apa-apa. Tapi kedepannya gak boleh ya ngelakuin lagi. Pasti kayak gitu adik-adik. Jadi, kalau misalnya adik berbuat salah, usahakan dan belajar untuk mengakui kesalahan itu. Gak boleh malah menyalahkan orang lain, karena dari firman Tuhan ini menyadarkan kita kalau kita berbuat dosa itu sebenarnya emang pasti wajar kita berbuat dosa. Karena apa? Kita tuh manusia, kita bukan Tuhan. Pasti kita kadang-kadang berbuat dosa. Tapi di saat kita berbuat dosa, jangan malah gak apa-apa kok, katakan dia kan kita gak sempurna, pasti kita gak apa-apa buat dosa. Big no. Ketika kita berbuat dosa, kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus bilang maaf sama semua orang yang kita sakitin. Dan juga habis bilang maaf, kita harus ngapain lagi? Kita harus meminta maaf juga sama Tuhan, karena kita menyakiti hati ciptaannya. Kita menyakiti hati mama kita menyakiti hati teman-teman kita. Kita harus berdoa sama Tuhan setiap saat, ya Tuhan, ampunilah kami Tuhan karena sudah berbuat dosa. Jangan cuma doa itu isinya minta. Karena setiap kita berdoa itu jangan cuma isi permintaan, tapi juga kita semua akui kalau kita itu adalah orang berdosa. Kita harus merendahkan diri kita. Oke? Kalau adik-adik udah bisa kayak gitu, kakak mau kasih adik-adik tugas di rumah, yaitu adalah ambil kertas, ambil pulpen, adik-adik tulis dalam waktu 1 minggu ini, dari Senin sampai Minggu, apa kesalahan adik-adik dalam 1 minggu ini. Misalnya, pertama kak, mama bilang suruh cuci piring, aku suruh adik yang cuci. Berarti apa? Dosa pertama, berbohong. Atau dosa kedua, aku kak disuruh mama belajar, tapi aku malah main game. Apalagi itu berarti gak mau nurut sama orang tua, tidak taat. Ditulis di kertas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kakak kasih sampai 10 aja. 10 kesalahan adik-adik dalam waktu 1 minggu ini.
Lalu 10 perbuatan baik yang akan dilakukan di minggu depan. Jadi 10 kesalahanku di minggu ini. Kak, 10 minggu kesalahanku adalah aku tidak taat, aku berbohong, aku suka marah-marah. 10 perbuatan yang akan aku lakukan minggu depan. Aku akan lebih sabar, aku akan rajin berdoa, aku akan lebih taat. Nah, ditulis ya 10 kesalahanku di minggu lalu dan 10 yang akan kulakukan di minggu depan. Sehabis adik menulis itu, adik-adik berdoa di video kan ya. Kakak mau lihat nih, suruh mama atau papa videoin ya. Adik-adik berdoa dan mengaku kesalahan adik-adik. Coba kakak mau lihat sih adik-adik bisa nggak ya berdoa yang tidak hanya minta tapi juga berdoa mengaku dosa kepada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus, maaf, kami mengaku Tuhan bahwa aku salah pada minggu ini Tuhan. 10 dosa adik-adik sebutkan, terus 10 yang akan adik-adik lakukan, adik bacakan juga. Ya Tuhan, minggu depan aku akan berusaha menjadi taat dan lain-lain. Jadi dalam doa kita akan belajar untuk mengakui kesalahan kita, dan dalam doa juga kita akan belajar untuk berubah dengan melakukan 10 hal baik yang akan kita lakukan minggu depan. Jadi dengan kekuatan doa dan bantuan Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus, mudah-mudahan adik-adik bisa berubah di minggu-minggu selanjutnya. Oke? Kakak tunggu videonya sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore kakak tunggu videonya. Adik-adik menunjukkan kertas 10 hal buruk yang adik lakukan dalam 1 minggu dan 10 hal baik yang akan dilakukan juga dalam waktu berdoanya ya. Kakak tunggu videonya. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan. Ingat tadi apa tugasnya? Video. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Kita mau belajar untuk mengakui dosa kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada saat ini Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 Tuhan mengajarkan kami bahwa kami adalah bukan orang yang sempurna. Kami orang yang selalu berbuat dosa. Kadangkala kami tergoda Tuhan oleh godaan-godaan di dunia ini Tuhan Yesus, tapi walaupun kami tidak sempurna Tuhan, kami tahu kami tidak bisa menahan, tapi Tuhan, kami memohon Tuhan pertolongan-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kami mengakui kami salah Tuhan Yesus. Kami seringkali bisa marah-marah sama orang tua kami. Kami tidak taat Tuhan. Kami suka melakukan hal-hal jahil sama saudara kami Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan. Kami tahu kami bersalah. Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan di minggu-minggu selanjutnya Tuhan. Walaupun ini cuma tugas, tapi kiranya Tuhan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami bisa mengontrol hal-hal buruk kami bisa menjaga emosi kami bisa menjadi pribadi yang lebih taat Tuhan atas perintah-Mu, atas firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu mendukung kami dan menjagai kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan, melalui firman ini Tuhan, kami bisa menjadi pribadi yang lebih baru ya Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak yang tumbuh dalam terang Tuhan, yang tuh menjadi anak yang taat akan firman Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Kakak tunggu tugasnya. Shalom adik-adik, sekarang kita waktunya memuji Tuhan lagi ya. Kita muji Tuhan dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi bareng-bareng ya.
udah di penghujung ibadah. Kita tadi udah bernyanyi bersama melalui pujian yang kita nyanyikan. Kita udah bersuka cita, udah senang-senang, dan kita udah mendengarkan firman adik-adik semua. Siapkan hatinya, kita akan berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, melalui firman-Nya, firman tersebut dapat kami terima, dapat kami serap, dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat masa depan dan sekolah kami ya Tuhan. Kau tahu, walaupun kami sedang belajar di rumah, tapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengajari kami melalui orang tua kami, supaya kami dapat meraih masa depan kami dan menjadi anak-anak yang berguna bagi gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa dan negara kami sedang diterpa oleh pandemi, begitu juga dengan seluruh dunia ya Tuhan. Tapi kami yakin Engkau menguatkan kami dan sertai kami di setiap langkah kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, berkati setiap aktivitas dan pekerjaan mereka, agar mereka dapat membimbing dan membiayai kami anak-anaknya. Inilah doa anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.